profit gitu. Profit. Jadi Ya. semua dana kan memang dikumpulin ya. Ya. Ada penghematan di situ. Nah, tahun 2024 ini dana desa itu digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama untuk pemberdayaan masyarakat desa, yang kedua untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Nah, kalau kita bicara dana untuk pemberdayaan itu, fokus di tahun 2024 ini, misalnya yang pertama untuk penanganan kemiskinan ekstrem, karena di Indonesia ini masih banyak orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua itu untuk ketahanan pangan. Bagaimana kemudian warga kita itu mungkin gitu ya, masih ada yang kekurangan gitu ya, dari segi pangan gitu, atau kemudian rentan ya, misalnya kalau ada gejolak ekonomi atau bencana dan sebagainya. Nah, itu bisa di-cover dari situ. Nah, yang lain itu untuk pembangunan di pedesaan gitu ya. Biasanya itu kita bisa gunakan untuk misalnya pemerintah desa itu gunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi. Misalnya kita dengar ada desa di Jawa Tengah misalnya, atau di Lombok, mengembangkan pariwisata berbasis desa, jadi dikelola benar gitu ya. Bagaimana misalnya situ ada potensi persawahan misalnya yang cakep gitu ya. Jangan persawahan ya, sekarang saluran aja sekarang bisa diolah jadi tempat tools gitu ya, berbasis desa gitu. Nah, itu dikelola oleh pemerintah desa. Yang lainnya pemerintah desa, sekarang di desa kan kita punya BUM desa ya. Nah, kalau sekarang ini ada BUM desa, ada juga BUM desa bersama badan usaha milik desa. Nah, itu kayak kekayaan desa yang dipisahkan lagi tuh ya, jadi diinvestasikan, kemudian dikelola oleh BUM desa ini yang merupakan badan hukum, sifatnya cari lama tentu gitu. Nanti akan ada laba yang dibagikan yaitu dividen. Tapi yang paling utama sebenarnya di BUMD ini, dia bisa jadi instrumen bagaimana pemerintah desa itu mendorong gitu ya pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa gitu. Oke, jadi fokusnya memang pemberdayaan dan pembangunan. Mungkin juga kalau bicara pembangunan kan ada mungkin yang sedikit pikirannya pembangunan adalah bentuknya fisik, kemudian bangun infrastruktur. Padahal katakanlah 71 triliun kalau dibagi ke seluruh desa, ya 1 miliaran lah ya Pak. 1 miliar kalau bangun infrastruktur jalan gitu aja kan udah habis gitu. Betul. Fokusnya adalah pembangunan yang impact-nya adalah ke pertumbuhan ekonomi juga ya Pak ya. Oke. Menarik ya kalau gitu. Tapi tadi Pak Irvin sempat mengatakan bahwasanya pembagian dari 31 ini tidak merata Pak ya, dari masing-masing desa sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu kriterianya Pak untuk misalnya desa mendapatkan nominal yang angka lebih tinggi, lebih tinggi. Seperti apa Pak kriteria desa untuk mendapatkan angka itu? Ya, selama ini kalau untuk pembagian itu memang ada alokasi dasarnya gitu ya. Jadi yang dasar tuh semua dapat sama. Tapi setelah itu kan ada kriteria untuk yang alokasinya. Itu macam-macam, jumlah orang miskinnya berapa, tingkat kesulitan geografisnya bagaimana gitu ya. Nah, itu kemudian diturunkan dalam variabel-variabel gitu ya. Nanti pagi-pagi ngomong variabel kita. Intinya itu ada gitu ya, cara menghitungnya, berapa jumlah penduduk miskinnya. Ini jauh nggak jaraknya gitu ya, susah dijangkau nggak. Jadi maksudnya kalau Mas Akbar jalan ke sono, mudah nggak gitu ya aksesnya misalnya. Jadi ada perhitungannya gitu ya. Ada yang pendekatannya afirmasi juga gitu ya. Itu ada 4 kriteria gitu untuk itu. Jadi beragam. Jadi nggak sama memang untuk lihat desa itu. Tapi kalau 71 triliun itu sekarang kan ada sekitar berapa, lebih dari 75.000 lah. Jadi hampir 1 miliar satu desa rata-rata sekarang ini. Baik, jadi cukup besar ya. Dan ini juga perlu diperhatikan bahwa kepala desanya paham untuk apa alokasinya, masyarakatnya pun juga paham supaya sinerginya baik dan terserap dengan baik gitu. Dan memberikan impact yang baik juga untuk desa ya. Oke, kita